MSCI masih belum melepaskan status freeze pasar saham Indonesia. Bahkan ada 2 saham yang dikeluarkan dari indeks MSCI Emerging Market. Para investor pun tentu makin menanti hasil lanjutan review MSCI pada November nanti, sehingga banyak yang memilih wait and see. Meski demikian, ada sejumlah katalis positif, terutama kepastian calon gubernur Bank Indonesia yang dinilai dapat memulihkan kepercayaan investor. Apakah kita bisa melihat sekarang ini menjadi entry point untuk investor di pasar saham dan obligasi? Atau apakah sebaiknya kita menunggu sampai semua ketidakpastian ini benar-benar reda? Berikut ini analisis dari Arfian Prasetya Aji, Ekonom Korea Investment Management Indonesia. Baik, perkembangan terkini memang kalau kita cermati ada yang udah ada announcement ya, seperti yang MSCI Index Review. Kebetulan per pagi tadi ini udah ada hasilnya. Dan apakah hasilnya ini mengejutkan? Nampaknya sebenarnya memang ada penyesuaian yang kurang positif karena ada beberapa saham, terutama kita lihat 2 emiten itu dihapuskan dari Global Standard Index, yaitu beberapa saham tersebut karena memang ada beberapa parameter yang tidak sesuai dengan playbooks dari rules-nya MSCI sehingga harus disesuaikan. Nah, kemudian yang semakin masih dinantikan market sebenarnya itu pada November nanti, karena sekarang kemarin itu hanya review tapi interim freeze-nya masih sampai November keputusannya, apakah kita masih akan dibuka sehingga bisa ada nama-nama baru yang masuk, atau ada kemungkinan terburuk market masih wait and see, apakah justru malah yang ditakutkan ada potensi downgrade-nya itu masih ada gitu. Jadi itu yang masih menimbulkan kekhawatiran di market. Dan yang kedua sebenarnya ada kabar positif juga dari definitif gubernur, karena calonnya kita udah mulai terlihat jelas ya, karena presiden akhirnya sudah mengannounce namanya, dan kebetulan juga namanya itu hanya satu, jadi hanya satu yang diusulkan, yaitu Ibu Destri Damayanti. Positifnya kenapa? Karena kalau kita lihat Ibu Destri itu pengalamannya juga secara teknokrat, beliau kredibilitasnya sudah terbangun cukup panjang ya, mulai dari beberapa posisi strategis di chief economist di sekuritas, kemudian di perbankan juga, kemudian kalau yang terakhir kita lihat posisinya adalah senior deputi gubernur di Bank Indonesia. Dan kalau kita cermati, market itu responnya sangat positif terkait hal ini karena arahnya lebih jelas. Kemudian juga kalau kita lihat ada arah keberlanjutan dari Bank Sentral, sehingga ketidakpastian dari yang sebelumnya kandidatnya siapa nih yang ditunggu-tunggu akhirnya sekarang udah mulai jelas. Nah, dari sisi ini kami melihat bahwa perkembangan positif ini harapannya bisa meningkatkan confidence ke investor tentunya. Jadi memang saat ini itu market benar-benar sedang wait and see ya tentang arah kebijakan ke depan, karena belakangan kalau kita cermati confidence itu sudah mulai tergerus ya, karena kalau kita lihat dari capital flow di pasar saham pun juga kan ada MSCI, kemudian juga ada noise yang menurut kami sebenarnya itu kurang positif, itu masih ada terus bergilir gitu ya, itu yang membuat kepercayaan itu mulai pudar perlahan. Nah, namun sebenarnya yang kita ingin coba lihat adalah bagaimana sih arah kedepannya, karena market itu didrive sama ekspektasi, dan ekspektasi itu terbangun atas arah bagaimana sih arah pemerintah itu akan membuat planning ke depan, apakah arahnya semakin jelas gitu ya. Nah, jadi di sini memang perlu kita cermati juga bagaimana kejelasan arah tersebut. Apalagi kalau kita melihat tantangan-tantangan di global saat ini kan sebenarnya cukup challenging ya. Arah suku bunga di global pun juga masih belum jelas karena sekarang perangnya berlanjut lagi. Jadi di domestik pun juga ada pressure, rupiah kita juga tertekan, kemudian juga ada potensi capital flight juga, karena kalau kita lihat inflasi itu mengarahnya ke arah suku bunga di global itu juga tertekan. Kalau Indonesia sih sebenarnya inflasinya kita masih terjaga ya di 2,8% dibanding negara-negara lain yang sudah inflasinya meningkat. Nah, namun tidak dipungkiri juga domestik itu juga ada isu-isu, sehingga itu semakin membuat tekanan terhadap capital flow, karena capital flow kita terutama di pasar saham lumayan tinggi ya. Year to date-nya outflow-nya sekitar 71 triliun. Sementara di SRBI kemudian SBN sebenarnya sudah positif karena sudah mulai ada arah yang positif. Udah positif 18 triliun untuk yang SBN, SRBI ini jauh lebih besar lagi sekitar 170 triliun. Artinya ini dapat menjadi katalis yang positif ya, dengan catatan nggak ada noise negatif lagi yang tidak perlu kami pikir, karena sekarang confidence-nya sudah mulai terbangun. Tapi ya kalau nanti ada arah yang kurang jelas lagi, entah defisit fiskal yang kemungkinan melebar, itu juga akan mengkhawatirkan lagi, meskipun realisasinya kalau kita lihat 6 bulan terakhir sangat baik, jauh di bawah ekspektasi ya, karena di 0,76% selama 6 bulan. Dan yang dikhawatirkan karena sekarang harga minyaknya masih tinggi,
bisa jadi nanti pengeluaran pemerintah itu bisa lebih tinggi lagi untuk pengkompensasi subsidi, yang itu yang masih akan dinantikan investor terkait arah ke depan. Untuk potensi, kami selalu melihat ada potensi yang menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari valuasi misalnya, sekarang IHSG kita itu secara valuasi sudah sangat menarik. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi PE ratio, atau jadi kita rasiokan antara harga saham terhadap pendapatannya per satu lembar sahamnya. Jadi dari PE ratio, kalau kita lihat sekarang itu sudah ada deviasi dari rata-rata historisnya dalam 10 tahun. Itu PE ratio-nya di 14,7. Sementara saat ini kita di level 9 sampai 9,5. Itu udah minus 2 standar deviasi. Artinya kalau kita lihat dari valuasi tersebut, kondisi sekarang harga-harga saham itu sedang dalam posisi yang terdiskon. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa investor masih belum masuk gitu? Karena memang investor masih wait and see. Beberapa faktor tadi seperti November juga masih ada MSCI review. Walaupun valuasi sangat menarik, investor itu masih menunggu kejelasan. Karena valuasi menarik, kalaupun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, itu juga membuat kurang pede. Walaupun secara valuasi kita sudah tidak pungkiri ya, memang sudah dalam posisi yang sangat menarik. Ya, kalau untuk saham yang menarik apa? Jadi kebetulan kami juga beberapa hari terakhir ini melihat ada beberapa saham yang memang menarik, tapi lebih ke segmen tertentu. Karena pergerakan harga saham itu akan ada drivernya ya, dan kita melihat katalisnya apa aja gitu. Nah, untuk saat ini menurut kami yang menarik itu, yang pertama kalau kita ngelihat dari sektor ya Ibu ya, sektor komoditas tertentu. Dari apa misalnya? Seperti emas, karena kan sekarang geopolitikal juga masih belum ada kejelasan, dan emas juga masih dianggap sebagai safe haven gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, bahkan di bulan Juli, PBOC, Bank of China, Bank Sentralnya China, itu masih rutin mengakumulasi emas dalam 21 bulan terakhir, dan di bulan Juli itu akumulasinya menjadi yang terbesar 20 ton. Sehingga sekarang cadangan devisanya dia yang isinya itu emas itu udah sekitar 2.360 ton. Nah, kenapa ini menarik? Karena kalau kita lihat dari supply and demand-nya itu selalu ada, bertambah bahkan. Sekarang emas itu demand-nya dari sisi investasi itu udah mulai besar, belum lagi ada ETF. Di Indonesia pun juga ETF juga sekarang udah mulai ada ya, ETF gold, ETF emas. Artinya dengan ada demand yang berkelanjutan, meskipun dalam jangka pendek volatilitas masih ada, karena kalau kita lihat di global memang emas itu sedang ada tekanan juga ya, karena US Treasury-nya sedang menaik, emas dalam jangka pendek ada potensi koreksi. Namun kalau kita lihat jangka panjang, demand-nya itu ada dan terus bertambah. Ini menjadi salah satu katalis di sektor tersebut yang ada kemungkinan bakal berkelanjutan potensi kenaikannya. Kemudian yang kedua, sektor komoditas lagi ada juga yang menarik, yaitu copper. Kenapa? Karena yang kalau kita lihat di pasar saham global sekarang yang sedang menarik itu adalah AI related, dan copper itu salah satu pendukung infrastruktur AI, data center, kemudian juga sistem perkabelan, itu semua membutuhkan copper. Dan mana kalau kita lihat sepanjang tahun ini saja, kenaikan harga coppernya itu udah naiknya cukup tinggi sekali karena ada demand tersebut itu tadi. Nah, jadi mungkin hal seperti itu, termasuk yang ada story-nya, ada katalisnya yang memang masuk akal, itu akan menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk kita masuk gitu. Selain komoditi, kalau kita coba lihat, sebenarnya kalau kita melihat beberapa saham perbankan gitu misalnya, itu sebenarnya sekarang juga menarik juga ya. Walaupun dalam jangka pendek karena ada potensi kenaikan suku bunga lagi, mungkin juga masih ada tekanan ya. Namun kalau kita horizonnya jangka panjang, sebenarnya sudah mulai menarik. Kenapa? Karena dengan harga yang saat ini, kita lihat dari valuasi juga, itu sudah memiliki tingkat valuasi yang sangat menarik. Ditambah lagi kalau perbankan, kalau kita lihat realisasi dari pendapatannya itu masih konsisten, relatif stabil. Dan dividen yield-nya, karena harganya sedang koreksi sekarang, kalau kita coba lihat itu dividen yield-nya bahkan beberapa ada yang di atas 10%. Menarik sekali ya, karena memang harga sahamnya sedang terkoreksi, sementara pendapatannya sebenarnya masih berkelanjutan. Belum lagi kalau kita melihat beberapa waktu terakhir pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan pertumbuhan, supaya untuk mendukung pertumbuhan kredit ya, supaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhan permintaan kredit udah mulai meningkat juga, walaupun memang belum tahu ya kita nanti kedepannya gimana, tapi setidaknya sudah ada perbaikan yang cukup terlihat. Jadinya itu bisa menjadi katalis juga. Baik, pasar obligasi memang kita lihat
beberapa waktu terakhir kita sedang dihadapkan dengan tekanan karena US Treasury sedang berada di level yang tertinggi 4,6 sampai 4,7. Kenapa? Karena tadi ekspektasi inflasinya ada kemungkinan meningkat karena harga energinya naik lagi. Kemudian suku bunga The Fed juga pandangannya hawkish. Jadi secara tidak kalau kita lihat di domestik secara tidak langsung juga ini membuat pressure di emerging market. Kenapa? Karena kita itu juga sebagai negara emerging market itu ada capital rotation. Biasanya kalau di US Treasury-nya sedang naik, ada capital flight. Jadi yaitu perpindahan modal dari negara emerging market termasuk Indonesia ke Amerika Serikat. Dan itu membuat pressure di kita di domestik government bond yield-nya juga akan relatif meningkat karena ada tekanan jual. Kemudian juga rupiahnya karena denominasi aset yang IDR yang tadi ditinggalkan. Jadi rupiahnya juga relatif tertekan. Dalam jangka pendek tentunya itu pasti ada tekanan ya. Karena ketika yield-nya itu sedang naik, hukum kebalikan di obligasi itu harganya sedang tertekan, sehingga dalam jangka pendek kemungkinan mungkin kalau dilihat kinerjanya bisa jadi terkoreksi. Namun apakah ini jadi entry point gitu ya? Justru malah iya, karena ketika kita melihat yield-nya sedang tinggi, itu sebenarnya kita bisa melihat kalau kita entry point di posisi tersebut itu menggambarkan tingkat total imbal hasil yang akan kita peroleh dari kupon dan juga pergerakan harga. Dan sisi positifnya, kalaupun yield-nya udah tinggi, meskipun ada resiko apakah tidak bisa naik lagi gitu ya yield-nya, tetap ada. Tapi karena posisinya udah tinggi, itu justru sekarang potensi kenaikannya itu lebih terbatas. Karena di level saat ini, kalau kita lihat di foreign investor pun juga sudah mulai masuk dari sebelumnya negatif, sekarang udah mulai positif. Kemudian yang kedua, kita juga membanding-bandingkan dengan peers negara lain gitu ya, karena capital flow itu pasti akan mengalir ke negara yang lebih atraktif gitu ya. Peers kita itu kalau kita coba amati yang benar-benar mirip itu dengan Filipina. Government bond yield-nya sekarang levelnya mirip-mirip 7,2 kisarannya, mirip dengan kita untuk yang 10 tahun. Namun dengan kondisi fundamental kita saat ini di Filipina itu inflasinya 6-7%. Sementara kita inflasinya masih relatif terjaga di 2,8%. Dengan kondisi tersebut sebenarnya kalau secara relatif kita memiliki potensi yield itu yang memang lebih atraktif. Kemudian kita bandingkan lagi dengan India yang government bonds-nya itu di bawah kita secara rating ya. Yield-nya itu justru malah di bawah kita, di bawah 7%, di 6,8. Kenapa bisa demikian? Nah, karena itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini memang ada isunya yang lebih ke berkaitan ya, memang ada domestiknya, ada concern sehingga banyak yield-nya sedikit naik ke atas. Jadi dengan kondisi tersebut kalau kita lihat ternyata yield kita itu udah cukup bottom. Artinya potensi downside-nya sebenarnya harapannya juga udah minim kalau nggak ada noise negatif lagi. Kemudian potensi penurunannya itu akan lebih terbuka ketika nanti kondisinya sudah mulai membaik lagi. Kemudian juga di tekanan eksternalnya, US Treasury-nya juga udah mulai melandai, itu juga akan menjadi katalis positif yang bisa turut mendukung. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.